Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Maulia dari Prodi Perbankan Syariah semester 6 unit 3. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Mastura MEI. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh ekspor migas, ekspor non-migas, investasi asing, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara organisasi kerjasama Islam. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Organisasi Kerjasama Islam merupakan organisasi terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan beranggotakan 57 negara. Organisasi ini berupaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian internasional dan harmoni antara berbagai orang di dunia. Pembentukan OKI awalnya dilatar belakangi keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang menghadapi umat Islam. Yang menjadi penopang utama kekuatan ekonomi terbesar OKI adalah negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia yang bergabung di dalam organisasi itu sendiri, serta beberapa negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Secara teori, seharusnya kontribusi OKI pada bidang ekonomi bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam rangka mencapai integrasi ekonomi yang mengarah kepada pembentukan Islamic Common Market. Namun, pada nyatanya, hingga saat ini peran OKI khususnya dalam bidang perdagangan belum begitu terlihat kontribusinya terhadap perekonomian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, akumulasi modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah tingkat inflasi, di mana apabila inflasi naik, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun. Dan sebaliknya, jika inflasi turun, maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah kegiatan ekspor. Secara teori, seharusnya pada negara OKI memiliki tingkat ekspor migas yang tinggi dibandingkan ekspor non-migas, karena yang menjadi penopang utama kekuatan ekonomi terbesar OKI adalah negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia yang bergabung di dalam organisasi tersebut, serta beberapa negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi nyatanya ekspor non-migas di negara OKI lebih tinggi dibandingkan ekspor non-migasnya. Selain ekspor, investasi juga disepakati menjadi salah satu kata kunci setiap pembicaraan tentang konsep ekonomi. Secara teori, seharusnya investasi asing dapat mendorong pergerakan perekonomian negara OKI, di mana investasi asing ini dapat mendorong produktivitas ekonomi di negara OKI. Namun, nyatanya arus investasi asing di negara OKI secara umum masih rendah potensinya, dan dilaporkan sebesar 100,6 miliar US dollar pada tahun 2019, lebih rendah 3,6% dari tahun 2018 yang sebesar 110,7 miliar US dollar. Selain ekspor dan investasi, inflasi juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara OKI. Bagi perekonomian, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya ketidakstabilan ekonomi, menurunnya investasi, menghambat ekspor maupun dapat berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran. Secara teori, seharusnya tingkat inflasi yang rendah dapat meningkatkan perekonomian di negara berkembang seperti negara OKI. Namun, nyatanya inflasi di negara berkembang seperti negara OKI masih memiliki tingkat inflasi yang sangat tinggi, sehingga dapat melemahkan perekonomian di negara tersebut. Diharapkan negara OKI dapat meminimalisir terjadinya inflasi, sehingga apabila inflasi menurun maka akan berdampak baik terhadap perekonomian negara OKI. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu organisasi kerjasama Islam dibentuk atas unsur keprihatinan atas negara-negara Islam. Dalam bidang ekonomi OKI bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi umat Islam. Namun nyatanya negara OKI masih kurang berkontribusi terhadap perekonomian.
Yang kedua, seharusnya tingkat ekspor migas di negara oki lebih tinggi dibandingkan tingkat ekspor non-migasnya, karena pada dasarnya yang menjadi penopang utama kekuatan ekonomi negara oki adalah negara-negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Selanjutnya, yang ketiga yaitu investasi asing di negara oki masih terbilang rendah potensinya. Seharusnya investasi asing dapat mendorong perekonomian negara oki, karena investasi asing secara otomatis dapat meningkatkan jumlah ekspor terutama pada sektor produk. Yang keempat yaitu tingkat inflasi di negara oki masih terbilang tinggi, karena negara oki adalah kumpulan dari negara-negara yang sedang berkembang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh ekspor migas terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. Yang kedua, bagaimana pengaruh ekspor non-migas terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. Yang ketiga, bagaimana pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. Yang keempat, bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh ekspor migas, ekspor non-migas, investasi asing, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji bagaimana pengaruh ekspor migas terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. Yang kedua, untuk menguji bagaimana pengaruh ekspor non-migas terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. Yang ketiga, untuk menguji bagaimana pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. Yang keempat, untuk menguji bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. Dan yang terakhir, untuk menguji bagaimana pengaruh ekspor migas, ekspor non-migas, investasi asing, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat bagi manajemen perbankan atau lembaga keuangan syariah, yaitu penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi lembaga keuangan syariah dalam mengkaji apakah ekspor migas, ekspor non-migas, investasi asing, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara oki. Manfaat bagi akademis, yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak akademis, terutama bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan menambah wawasan serta dapat menjadi referensi penelitian mengenai ekspor migas, ekspor non-migas, investasi asing, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Manfaat bagi praktisi, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi praktisi mengenai informasi tentang pengaruh ekspor migas, ekspor non-migas, investasi asing, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu manfaat bagi penulis, yaitu untuk menambah ilmu, wawasan, serta pandangan khususnya bagi penulis sendiri untuk memahami secara mendalam tentang pengaruh ekspor migas, ekspor non-migas, investasi asing, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. Selanjutnya yaitu ada penjelasan istilah. Yang pertama, pengaruh. Dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif, yaitu suatu penelitian yang memberi atau bertautan nilai antara variabel satu dengan variabel yang lain. Selanjutnya yaitu ekspor migas. Adalah penjualan komoditi minyak dan gas ke negara lain dengan mengharapkan pembayaran dalam bentuk valuta asing. Dan yang ketiga yaitu ekspor non-migas adalah segala sesuatu yang merupakan hasil alam maupun industri tetapi bukan termasuk kategori minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya yaitu investasi asing adalah model penanaman asing yang dilakukan dengan nama pihak asing atau perusahaan asing membeli langsung tanpa lewat pasar modal, saham, perusahaan nasional, atau mendirikan perusahaan baru, baik lewat BKPM atau lewat departemen lain. Selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi yaitu kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus-menerus yang mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintahan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu perekonomian, khususnya untuk menganalisis hasil pembangunan.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan ekonomi di suatu daerah. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu, yaitu oleh Saiful Huri yang berjudul Pengaruh Ekspor Migas dan Ekspor Non-Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera dengan pendekatan panel dinamis GMM pada tahun 2017. Kemudian ada juga dari Salebu yang berjudul Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, analisis panel periode 1994 sampai 2013 yang diteliti pada tahun 2014. Kemudian ada juga dari Nindya Wulandari yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi pada kota metropolitan di Indonesia dengan menggunakan analisis data panel pada tahun 2017. Selanjutnya ada dari Patria Murti dan Septiani yaitu analisis pengaruh PMA, PDAM, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang dilakukan pada tahun 2019. Selanjutnya ada dari Maulina Salim dan Julian Shah yang berjudul Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dilakukan pada tahun 2018. Selanjutnya ada kerangka teori yaitu X1 ekspor migas, X2 ekspor non-migas, X3 investasi asing, dan X4 yaitu inflasi, di mana variabel X ini saling berpengaruh terhadap Y yaitu pertumbuhan ekonomi di negara OKI. Selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian, yang mana HO1-nya ekspor migas tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. HA1-nya ekspor migas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. HO2-nya ekspor non-migas tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. HA2-nya yaitu ekspor non-migas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. HO3 yaitu investasi asing tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. HA3 yaitu investasi asing tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. HO4 yaitu inflasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. H4 yaitu inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. HO5 yaitu ekspor migas, ekspor non-migas, investasi asing, dan inflasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. HA5 yaitu ekspor migas, ekspor non-migas, investasi asing, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Organisasi Kerjasama Islam. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, lokasi dan waktu penelitian yaitu bertempat di negara Organisasi Kerjasama Islam. Penelitian dimulai dari bulan Januari sampai dengan April 2021. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasinya yaitu negara Organisasi Kerjasama Islam atau negara OKI, sedangkan sampelnya adalah negara-negara yang terdaftar di negara OKI yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, dan Uni Emirat Arab. Selanjutnya adalah sumber data. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari World Bank atau www.worldbank.org. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Di sini teknik analisis data yang digunakan yaitu data panel, di mana data panel memiliki 3 model dan 3 uji. Modelnya yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Sedangkan ujinya ada 3 yaitu uji Coe, uji LM, dan uji Houseman. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengujian data panel yaitu menguji antara model common dan model fix menggunakan uji Coe, di mana apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 maka model yang terbaik yaitu model common. Tetapi apabila
probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka yang terbaik adalah model fix. Selanjutnya, apabila model common yang terbaik, maka common akan diuji dengan model random menggunakan uji LM, di mana apabila probabilitas lebih besar dari 0,05, maka yang terbaik adalah model common. Tetapi apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka yang terbaik adalah model random. Selanjutnya begitu juga dengan model fix. Apabila model fix yang menang, maka model fix akan diuji dengan model random menggunakan uji Hausman. Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka yang terbaik adalah model fix. Tetapi apabila probabilitas lebih besar dari 0,05, maka yang terbaik adalah model random. Apabila pada hasil terakhir uji yang terbaik adalah model common atau model fix, maka diperlukan uji asumsi klasik. Tetapi apabila model random yang menang atau model random yang terbaik, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Baiklah, terima kasih. Mungkin hari ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.